ketika sampah dibuang sekali, energi muncul berkali-kali. Halo, selamat siang, bersama saya Ratu Fauziawada selaku founder, dan di sini terdapat partner tim saya. Halo, nama saya Vega Clara Sinaga selaku co-founder. Di sini kami dibimbing oleh Ibu Dr. Insinyur Raden Roro Sri Purnomosari, STMT IPM ASEAN Engineering. Kami mempersembahkan Watt Cycle. Siapa aja pengguna dari Watt Cycle? Di sini terdapat masyarakat, industri, serta pemerintah dan perusahaan yang mendukung energi hijau. Metode pengumpulan data dari kami ialah observasi kondisi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar, dan dilanjutkan dengan studi literatur dan diskusi informal pada masyarakat. Tujuan utama dari kami ialah sampah plastik yang terus menumpuk dan sulit terurai, membutuhkan waktu kurang lebihnya 100 hingga 500 tahun untuk terurai. Belum adanya solusi yang komprehensif dan optimal dalam mengatasi hal tersebut. Oke, boleh di next. Problem statement. Di sini terdapat sampah plastik yang sulit terurai dan terus menumpuk setiap tahunnya, dan akses listrik di beberapa daerah yang belum merata, kebutuhan yang terus meningkat, serta solusi energi terbarukan yang mana saat ini masih terbatas dan belum menyentuh akar permasalahan. Rumusan masalah dari kami ialah bagaimana sih cara mengubah sampah plastik tersebut yang mencemari lingkungan dapat menjadi sumber energi yang bersih dan berkelanjutan untuk masyarakat. Oke, boleh next. Brainstorming solusi. Yang pertama di sini terdapat pirolisis, yang mana memanaskan sampah plastik tanpa adanya oksigen, dan dilanjutkan dengan gasifikasi, yang mana proses pembakaran dengan oksigen terbatas. Kita juga menghadirkan digital waste bank, yang mana masyarakat menyetorkan sampah plastik dan dapat kompensasi. How make we? Bagaimana jika sampah plastik tersebut yang mana biasanya dibuang, bisa kami sulap menjadi listrik untuk kebutuhan sehari-hari? Dan bagaimana juga cara membuat masyarakat tersebut mau berpartisipasi aktif dalam hal menyetorkan sampah plastik? Prioritas ide kami ialah teknologi pirolisis dan gasifikasi, solusi teknis konversi energi, dan waste bank digital merupakan solusi sosial dan partisipasi terhadap masyarakat. Oke, boleh next. Alur skema proses Watt Cycle. Di sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama merupakan kita akan adanya pengumpulan sampah plastik di beberapa titik, dan dilanjutkan dengan proses pirolisis dan gasifikasi dengan 3 tahapan dengan suhu 350 derajat Celcius hingga 800 derajat Celcius. Dan dilanjutkan dengan proses konversi gas ke listrik. Hasil akhir berupa distribusi listrik terhadap masyarakat dan industri. Mock-up dan bentuk awal dari kami ialah mini desain instalasi pirolisis dengan skala kecil untuk uji coba terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan tampilan awal aplikasi atau digital waste bank dengan konsep poin atau penukaran tersebut. Tujuan prototipe dari kami ialah menguji kelayakan teknis konversi energi dari plastik tersebut, serta melakukan pengujian respon terhadap masyarakat untuk insentif digital waste bank. Oke, boleh next. Selanjutnya, simulasi perhitungan dari kami ialah 500 ton sampah plastik dari PE, HDPE, LDPE, serta PS. Per tahunnya itu kita menghasilkan kurang lebihnya 1,6 juta kWh. Dan ini dapat berpotensi mendapatkan kurang lebihnya 1,94 hingga 2,10 miliar per tahun dengan harga listrik 1.200 hingga 1.300 kWh. Ini belum termasuk subsidi. Feedback awal dari kami ialah masyarakat yang mana antusias jika terdapat insentif, dan industri yang mana tertarik dengan energi hijau, serta pemerintah yang mana melihat potensi pendukungan program energi hijau tersebut. Pembelajaran dari tes ini ialah teknologi berpotensi cukup besar, akan tetapi membutuhkan optimalisasi dengan skala kecil terlebih dahulu. Dan di sini, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Butuh adanya edukasi, serta insentif harus berjalan beriringan. Oke, boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner tim saya, Vega Clara. Baik, terima kasih Ratu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Blue Ocean Strategy dari produk Watt Cycle untuk melihat dan juga nantinya menghasilkan pasar baru untuk energi listrik yang bersih.
Yang pertama, apa saja yang harus kita hilangkan? Yang pertama yaitu ketergantungan penuh pada energi fosil serta paradigma bahwa sampah plastik merupakan sampah yang tidak berarti. Selanjutnya, apa yang harus kita kurangi? Yaitu emisi karbon dari pembakaran plastik secara konvensional serta biaya listrik dalam jangka panjang. Kemudian, apa yang harus kita tingkatkan? Yaitu kesadaran dari masyarakat untuk bisa memilih hingga menyetor sampah plastik mereka sendiri, kemudian meningkatkan partisipasi publik melalui insentif dari kompensasi poin. Yang terakhir, apa saja yang harus diciptakan? Hal baru yang harus diciptakan yaitu sumber energi baru dari plastik yang dapat menghasilkan energi listrik menggunakan metode pirolisis dan juga gasifikasi. Lalu sistem waste bank digital yang dapat menghubungkan watt cycle dengan stakeholder terkait. Selanjutnya, Blue Ocean Curve. Blue Ocean Curve ini dinilai dari perbandingan watt cycle dengan pengusaha listrik berbasis biomasa dan juga surya. Dalam aspek sumber energi, watt cycle menggunakan sumber yang berlimpah yaitu dari sampah plastik berjenis PE, PS, HDPE, dan LDPE. Sedangkan pengusaha listrik biomasa menggunakan energi biomasa dari bidang pertanian, serta untuk pengusaha tenaga surya menggunakan tenaga surya. Lalu untuk dalam aspek teknologi sendiri, watt cycle menggunakan teknologi pirolisis dan gasifikasi, serta untuk biomasa menggunakan pembakaran langsung dan tenaga surya membutuhkan panel surya. Dampaknya terhadap lingkungan, watt cycle ini memberikan solusi terhadap limbah plastik dan juga emisi karbon. Lalu untuk pengusaha biomasa sendiri memiliki emisi karbon yang tinggi dari pembakaran biomasa. Lalu untuk pengusaha tenaga surya bergantung terhadap cuaca yang terik atau cerah. Lalu untuk biaya implementasinya, watt cycle sendiri cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan pengusaha biomasa dan juga tenaga surya. Lalu terhadap USP, aspek USP sendiri, watt cycle memberikan solusi 2-in-1, yaitu membereskan permasalahan sampah serta energi. Lalu untuk pengusaha biomasa masih menggunakan energi organik, serta pengusaha tenaga surya menggunakan energi bersih dan juga mahal. Lalu di sini terdapat bisnis model kanvas yang menjelaskan segala kegiatan yang dilakukan oleh watt cycle. Untuk partnership sendiri, kami menjalin hubungan dengan pemerintah dan CSR, industri plastik, serta investor energi terbarukan. Lalu untuk aktivitasnya, kami melakukan metode atau teknologi pirolisis dan juga gasifikasi, lalu dilanjut dengan distribusi listrik serta edukasi kepada masyarakat. Untuk sumber dayanya, kami membutuhkan teknologi pirolisis dan gasifikasi, sistem waste bank, tim R&D, serta infrastruktur distribusi listrik. Lalu untuk apa saja yang kita berikan atau kita jual, di sini kita memberikan solusi 2-in-1 yang mengatasi sampah serta energi bersih. Lalu menyediakan energi yang ramah lingkungan, bahan baku yang melimpah, murah, dengan margin yang tinggi, serta insentif digital yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Lalu hubungan yang kami jalin yaitu memberikan edukasi serta kampanye kesadaran untuk memilah dan juga mengolah sampah. Selanjutnya, kami juga memiliki skema kompensasi digital yang berupa poin, serta kemitraan komunitas dan industri. Lalu bagaimana kami menyalurkannya, yaitu dengan distribusi listrik secara langsung, waste bank digital untuk kompensasi masyarakat, serta program CSR dan pemerintah. Untuk segmentasi customer, kami di sini memiliki masyarakat yang memiliki listrik yang terbatas, industri yang membutuhkan energi alternatif, serta pemerintah dan CSR yang peduli dengan lingkungan. Lalu, untuk dana yang dibutuhkan, di sini terdapat R&D, produksi dan instalasi, operasional dan pemeliharaan, serta edukasi dan pengelolaan waste bank. Lalu, untuk menanggapi adanya cost, dari revenue streams yang kami miliki berupa penjualan listrik, kemitraan industri atau pemerintah, serta dukungan CSR. Selanjutnya, roadmap mengenai strategi implementasi watt cycle. Dalam 6 bulan pertama, kami melakukan riset dan pengembangan prototipe, serta studi kelayakan teknologi dan desain awal. Lalu dalam 12 bulan pertama, kami melakukan uji coba dan optimalisasi dalam skala kecil, serta optimalisasi sistem dan uji waste bank digital. Lalu untuk 18 bulan pertama, kami melakukan produksi dan distribusi awal.
serta program edukasi dan partisipasi masyarakat. Untuk 2 tahun pertama, kami melakukan pemasaran dan juga distribusi ke target industri dan pemerintah, serta kerjasama CSR dan kontrak kemitraan. Lalu untuk 2 tahun dan seterusnya, kami akan melakukan ekspansi serta inovasi ke wilayah lain, serta inovasi lanjutan yang dapat meningkatkan atau menyempurnakan What Cycle. Baiklah, dari segala tahapan yang telah kami lakukan, refleksi yang dapat kami curahkan yaitu dalam design thinking itu sangat membantu kami dalam memahami kebutuhan pengguna secara nyata. Lalu lanjut ke Blue Ocean Strategy, itu memberikan kami arahan untuk dapat menemukan nilai unik dari ide atau produk yang akan kami luncurkan. Serta pembelajaran utamanya yaitu pentingnya edukasi serta insentif untuk meningkatkan minat dari masyarakat, lalu teknologi yang berpotensi besar namun tetap memerlukan uji dalam skala kecil terlebih dahulu, serta What Cycle bukan sekadar ide bisnis namun juga solusi terhadap lingkungan dan sosial. Baiklah, sekian dari What Cycle, terima kasih.